Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Geografi, pernahkah kalian melihat gambar berikut ini? Pasti pernah ya. Kita akan membahas tentang peta. Pengertian peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Fungsi peta yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Jadi peta kita bisa melihat bagaimana posisi atau lokasi tempat yang ada di permukaan bumi ini. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, baik itu luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Jadi dari peta ini kita dapat melihat dan menghitung luas ataupun jarak suatu tempat di permukaan bumi tanpa kita harus turun langsung di lapangan. Yang ketiga, fungsi peta yaitu menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Jadi dengan peta ini kita juga dapat mengetahui bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Fungsi peta yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Dengan peta, kita dapat mengetahui potensi yang ada di suatu wilayah tersebut. Jadi, wilayah ini cocoknya untuk apa? Itu dapat dilihat dari peta. Yang kelima, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dengan melihat peta, kita akan mendapatkan suatu kesimpulan dari peta yang kita analisis. Seperti peta curah hujan, kita akan mendapatkan kesimpulan tentang berapa besar jumlah curah hujan di suatu tempat. Yang keenam, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang akan diajukan. Peta dapat menjelaskan rencana-rencana apa saja yang cocok untuk di suatu wilayah akan membangun apa, itu dengan peta. Yang ketujuh, fungsi peta yang terakhir, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Jadi, dengan peta kita dapat melihat fenomena geografi yang ada di permukaan bumi. Makanya, anak geografi erat kaitannya dengan peta. Apa saja yang ada di suatu peta? Ini yang ada di peta. Yang ada di peta adalah komponen-komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta menunjukkan isi dan tujuan suatu peta. Contohnya adalah peta berikut yang memiliki judul peta yaitu peta Provinsi Bali. Jadi peta ini menunjukkan bahwa ini adalah daerah Provinsi Bali. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta ada dua jenis. Yang pertama adalah skala angka. Contohnya 1 banding 1 juta. Ini berarti objek yang
jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Yang kedua, skala peta yaitu skala garis atau grafis. Skala ini yaitu berbentuk garis dengan ukuran-ukuran tertentu. Yang ketiga, mata angin atau orientasi. Mata angin ini atau orientasi ini untuk mengetahui sebuah arah peta, baik itu ke utara, selatan, barat, dan timur pada peta tersebut. Ini adalah macam-macam atau jenis-jenis yang sering digunakan di peta untuk orientasinya atau mata anginnya. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan dengan tujuan untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Yang pertama, simbol titik. Yang kedua, simbol garis. Yang ketiga, simbol area. Yang keempat, simbol warna. Lima, garis koordinat, yaitu garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Di sebuah peta ada 2 garis. Yang pertama, garis bujur, yaitu yang vertikal. Yang kedua, yaitu garis lintang, yang horizontal atau datar. Yang keenam, inset peta, yaitu peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan keterangan sebuah objek yang ada atau muncul pada muka peta. Tanpa legenda, suatu peta itu akan sulit dipahami oleh si pembacanya. Dengan legenda ini kita akan mengetahui isi peta tersebut dan dapat membaca suatu peta. 8. Garis tepi. Garis tepi adalah sebuah garis untuk membatasi ruang peta. Umumnya, garis tepi ini berbentuk persegi 4. 9. Lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol peta yang ada. Seperti peta berikut, yang warna tulisan di laut dan di daratnya berbeda. Itu merupakan contoh lettering. 10. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Sumber peta ini biasanya berada di bawah atau di samping peta. Oke, semoga bermanfaat penjelasan kali ini tentang peta. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.